Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur selalu kita ucapkan dan kita haturkan hanya kepadanya. Nikmat begitu banyak yang telah kita terima sampai Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian menyebut dan menghitung nikmat-nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Maka sepantasnya orang beriman itu untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kaum muslimin dituntut untuk selalu berlaku jujur. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah, sebagai pemimpin seluruh umat di muka bumi ini, dan selalu berusaha untuk mendorong, selalu berusaha untuk bisa umatnya berlaku jujur dan berusaha untuk menghilangkan yang namanya kebohongan dan kedustaan. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengangkat sebuah judul kultum yang insya Allah yang akan saya sampaikan mengenai tentang kejujuran. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah kalian termasuk orang-orang yang jujur. Secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam sebuah hadis, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazallur rajulu yasduqu wa yataharras sadqa hatta yuktabi indallahi siddiqa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, jujurlah kalian. Karena apa? Karena kejujuran itu akan membawa kepada bir, kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa seseorang berusaha untuk berbuat jujur, berusaha untuk berlaku jujur, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya termasuk orang-orang yang jujur. Kemudian wa iyyakum wal kadzib. Hindarilah berbohong, jauhilah berbohong, berdusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kebohongan itu akan membawa kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kejahatan itu akan membawa orang masuk ke api neraka. Wa iyyakum wal kadzib. Wa iyyakum wal kadzib yakdzibu wa ma yazallur rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktabi indallah ikadzaba. Dan senantiasa seseorang berusaha untuk berbuat kebohongan, berdusta,
berdusta sehingga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya termasuk orang-orang yang pendusta. Dan perlu diingat bahwa dusta sungguh sangat mengerikan akibatnya. Namun sebaliknya, kejujuran sungguh sangat-sangat nikmat ujungnya, yakni jannah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah banyak manfaat yang bisa kita ambil dan bisa kita raup ketika seseorang berlaku jujur. Sebagaimana yang telah dikisahkan dalam sebuah hadis, yaitu 3 orang sahabat yang tidak sempat ikut berperang di perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal, dan Murarah. Apa yang menyelamatkan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu warda setelah ia mengungkapkan tidak ada alasan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak ikut berperang, melainkan hanya keterlambatannya untuk mengikuti peperangan. Yang menyelamatkan, yang diselamatkannya dia oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jujur. Kejujurannya dia, Ka'ab bin Malik, mengakui kesalahannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan namanya dalam Al-Qur'an. Itu karena apa? Karena kejujurannya. Maka sepantasnya orang beriman itu untuk bisa mempertahankan akhlak yang sangat mulia ini, yaitu jujur. Jujur dalam perbuatan kita, jujur dalam ucapan kita, jujur dalam keseharian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap sesama kita, bahkan terhadap orang kafir pun kita untuk tetap berlaku jujur. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak Islam mesti dijunjung tinggi. Merangi kejujuran mesti diletakkan kapanpun dan dimanapun. Kebohongan dan kedustaan tidak diizinkan oleh agama, melainkan hanya 3 tempat saja, yaitu dalam peperangan. Kemudian yang kedua, yaitu ucapan seorang suami kepada sang istri maupun sebaliknya. Dan yang ketiga yaitu fil islah, ketika mendamaikan. Sebagai kesimpulan bahwa jika kita ingin menjadi orang yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur, maka perbanyaklah, maka berbuat jujurlah kepada seluruh manusia, baik itu jujur dalam perbuatan maupun dalam ucapan. Maka perlu diingat bahwa kejujuran merupakan awal dari kesuksesan, sedangkan kebohongan, kedustaan merupakan awal dari kehancuran. Katakanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang salah jangan dibenarkan, maupun sebaliknya. Untuk di bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang suci, bulan di mana kita dituntut untuk selalu berbuat jujur. Mengapa kita harus menanamkan sikap jujur dalam bulan suci Ramadan ini? Karena ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan ini, kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari yang namanya kejujuran. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga saja ada manfaatnya, sehingga kita semua dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kejujuran dan dijauhkan dari kedustaan dan kebohongan, karena itu merupakan akhlak yang buruk dan sifat dari sifat orang-orang munafikin. Perlu diketahui bahwa sikap atau bentuk orang munafikin dapat dilihat dari 3 aspek berikut, yaitu ketika ia berbicara, dia selalu berbohong. Yang kedua, ketika ia berjanji, ia selalu berdusta, selalu mengingkari. Kemudian yang ketiga yaitu ketika ia diberi amanah, dia berkhianat. Mungkin bila ada kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi, dan insya Allah bila ada benarnya, itu dari Allah Subhanahu wa taala.
sukron wa tuntum bil khairi wal barakah wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.